Dari Makassar dengan Bali. Oke ketua. Dari Bali toh. Berhubungan aneh. Oh, sini deh. Sekarang. Sini. BKD. Ada di persidangan dulu, Pak. Assalamualaikum. Nah ini kerjasama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian yang sudah diundang. Yang saya hormati di samping kanan saya, izin memperkenalkan teman-teman di depan. Sebelah kanan saya ini ada Pak Andi Palevi, Ketua Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan. Di sebelah kiri saya ini Pak Aswar, Ketua Komisi C yang membidangi masalah pembangunan, dan teman-teman anggota dewan di sini ada Pak Dr. Udin dari Komisi A fraksi PDI. Di sampingnya lagi ada Pak Yulianto Batui dari Komisi C yang membidangi masalah pembangunan dari fraksi Golkar, beliau juga sekaligus Ketua fraksi Partai Golkar. Di sampingnya lagi ada Adi Yusri Pabe dari Komisi C juga, dan di sampingnya lagi ada Bapak Dr. Tri dari Komisi A. Yang izin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dari yang saya hormati para pihak yang hadir hari ini dari Balai, tidak di Balai ya, di sini tidak ada yang tercantum Pak. Dari mohon izin Pak, salam kenal dari Balai, dari pihak kontraktor mungkin, dari kontraktor dari mana ya? Ada ya dari HK, izin Pak. Dan teman-teman sekretariat dan tamu undangan yang di sini, Pak Asisten, Inspektur, Kepala BPKD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Sudah ada enggak? Belum ya? Lingkungan hidup, perhubungan, PTSP, dan yang terakhir bagian kerjasama. Dan saya sendiri kita memperkenalkan diri, saya Adi Pramika, Wakil Ketua DPRD Makassar, yang hari ini memimpin rapat terkait progres perencanaan daripada kantor yang insya Allah kita akan bangun di Veterani. Dan tentunya hari ini kita akan membahas rencana progres pembangunan kantor DPRD Makassar, yang dimana tentunya kami membutuhkan ekspos gambaran kepada kami dari pihak Balai maupun daripada pemenang proyek ini, PT HK, yang nantinya tentunya penting mungkin untuk kami mendengarkan, dan penting juga bagi perwakilan Balai dan pihak kontraktor untuk mendengarkan masukan-masukan kami serta saran-saran kami terkait kantor, rencana kantor ke depan seperti apa, agar ini bisa pembangunannya ini bisa berjalan dengan lancar dan semua puas Pak dengan hasil pembangunannya. Karena ada masukan dari kami yang tentunya harus bisa menjadi catatan, sehingga pembangunannya nanti di sana tidak ada komplain juga dari kami di DPRD Kota Makassar. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya berikan mungkin kepada mau pihak balainya dulu atau pihak HK-nya dulu, silakan. Gimana Pak? Dari pihak balainya dulu. Saya persilakan Pak. Mungkin sekaligus izin Pak dari pihak balai memperkenalkan juga Pak dari
mewakili teman-teman balik siapa saja yang hadir pada hari ini. Silakan. Tes. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Izinkan kami dari Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan Sulawesi Selatan atau dikenal mungkin dengan Balai Cipta Karya. Ya. Balai kami kemarin ini juga ada perubahan nomenklatur. Kalau kemarin nama balai kami sebelum ada perubahan di Kementerian PUPR, kemarin nama kami itu Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Tetapi karena PUPR pisah, ya, jadi untuk bahasa permukiman itu semuanya masuk di Kementerian PKP. Jadi khusus untuk Cipta Karya yang di provinsi itu namanya Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan, disingkat BPDPK. Izin Bapak, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya juga ingin memperkenalkan tim kami dulu yang hadir sesuai dengan undangan. Saya sendiri yakin Bapak selaku Kepala Satuan Kerja pelaksanaan Cipta Karya Wilayah 1, yang sebelah kanan saya adalah Bapak Ahmad Rahim. Beliau selaku kasih pelaksanaan 1. Terus sebelahnya lagi ada Pak Anugrah, beliau adalah PPK, PKS dan BPD. PKS itu kegiatan kemarin yang kegiatan kawasan permukiman, karena permukimannya sudah tidak ada, jadi diganti penataan kawasan strategis. Kalau BPB-nya adalah Bina Penataan Bangunan dan khusus untuk mengenai pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di DPR. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, ada memang beberapa tim kami yang datang, di antaranya Pak ada dari yang mewakili Parka Utama Karya, ada juga yang mewakili konsultan manajemen konstruksi dari PT Karya Utama, dan tim-tim kami yang lain yang terlibat dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan rapat dan Ketua Komisi A, Ketua Komisi C, dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, Pak Sekwan, terima kasih Pak sudah diundang, dan OPD yang hadir pada rapat kita hari ini. Sebagai informasi awal bahwa kegiatan yang kami laksanakan khusus kita bicarakan mengenai bangunan yang ada di DPRD Kota Makassar, yaitu bangunan gedung yang berada di sayap kanan. Nah, sementara untuk bangunan paripurna itu belum termasuk yang sudah berkontrak dengan kami saat ini. Jadi dia masuk nanti di tahap berikutnya Pak. Jadi tahap 1 belum masuk kami tangani sekarang. Yang baru kami tangani adalah sayap kanan. Nah, untuk bicara progres, karena satu kesatuan kontraknya dengan pembangunan atau rehabilitasi gedung DPRD provinsi, kalau boleh saya sampaikan bahwa per tanggal 15 Januari progresnya sudah mencapai 9,07% dari target 7,36%. Jadi masih ada deviasi plus 1,7%. Sementara untuk sayap kanan untuk hitungan sementara kurang lebih 15% Pak untuk progres perbaikan. Nah, untuk penyelesaian pekerjaan ini direncanakan sebenarnya berakhir
sesuai kontrak tanggal 6 Juni 2026. Tetapi untuk sayap kanan kami akan upayakan kalau bisa ya, kalau teman-teman akan bisa menyelesaikan lebih cepat itu sebelum bulan Juni, Pak. Karena memang yang berat adalah pekerjaan yang ada di DPRD provinsi, dan di sana ada beberapa, ada 7 atau 8 ya, masa bangunan gedung yang dilakukan perbaikan dan jauh lebih parah. Kalau di sayap kanan karena memang bangunannya kemarin sistemnya memang belum selesai, jadi mungkin relatif agak lebih mudah gitu ya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mungkin nanti saya dibantu dengan PPK saya terkait dengan informasi atau gambaran gitu ya Pak, apa saja yang sudah dilaksanakan di lapangan sampai mungkin statusnya per tanggal 15 Januari. Itu saya persilakan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Izin menyampaikan progres khusus untuk kegiatan rehab di DPRD Kota Makassar. Jadi sebagian besar sebenarnya untuk rehab ini ada di DPRD Provinsi Selatan, dan ada satu lingkup masa bangunan yang dilakukan di Kota Makassar. Izin Pak, jadi dari 9 masa bangunan, satu masa bangunan untuk rehab itu ada di DPRD Kota Makassar untuk di gedung sayap kanan. Nah, untuk bobot gedung sayap kanan DPRD Kota Makassar ini adalah 15% dari seluruh masa bangunan untuk kegiatan rehab. Nah, untuk pekerjaan yang sudah
dilakukan sekarang ini yaitu pekerjaan lantai 1 dengan bobot realisasi 2,09%, 0,29%, kemudian pekerjaan lantai 2 sudah mencapai 0,72%, pekerjaan lantai 3 0,79%, pekerjaan top floor 0,28%. Nah, realisasi untuk pekan ini meliputi pekerjaan plester dan aksial, kemudian pekerjaan rangka plafon, yang ketiga pekerjaan desain dan jendela aluminium, dan yang keempat pekerjaan pembongkaran ACP pasar. Pemenang ini mungkin mohon maaf Pak, gambarnya hanya ini yang bisa saya tampilkan dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Ya, mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan Bapak mungkin informasi awal sementara itu Bapak mungkin nanti kita bisa diskusi pada hal lainnya perlu disampaikan itu Bapak. Terima kasih Pak. Mungkin saya persilakan dulu Pak dari pihak kontraktor penyelenggara terkait kendala dan apa saja, bagaimana sampai sejauh mana progres yang berjalan. Saya kira sampai sejauh mana penyelesaian ini bisa dilaksanakan. Menurut Pak, mana ini? Bukan Pak Kasat. Oh iya, izin Bapak, mohon maaf Pak Kasat, kabar kami hari ini sedianya ikut rapat bersama kita, namun karena ada staf kami di kantor yang meninggal Pak, yang dikemudikan di Bumi, jadi beliau ikut berlaku. Jadi tiap kali ini target dari penyelesaian berdasarkan kontrak harusnya sebulan Juni. Dari pihak kontraktor apakah bisa lebih awal atau memang bisa menyelesaikan ini sampai target yang ditentukan atau seperti apa? Ada kendala-kendala, tentunya kami tidak mau melihat kendala karena yang kerjakan ini kan urusan dari BUMN. Saya rasa kalau kendalanya tidak terlalu seperti apa lah. Tapi saya mau mendengarkan langsung, kami mau mendengarkan langsung bagaimana penjelasan dari pihak kontraktor mengerjakan, dan itu saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mungkinan saya Takib dari mewakili dari PT Hutan Magelang. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kasatker dan BPK Pak, untuk bobot total DPRD Gunung Sayatan kali ini yaitu sebesar 15,75% dari bobot kontrak semuanya. Dan adapun bobot realisasi yang kita capai sampai hari ini bertanggal sampai hari ini Pak ya, sekitar 2,9% yang bisa kita ekspos. Dan adapun tahapan pekerjaan di dalamnya itu Pak, kita sudah menyelesaikan untuk pekerjaan pembongkaran akibat residu bakaran Pak. Itu kita sudah selesaikan untuk pembongkaran fasad, ACP dan lain-lain. Dan untuk kusen pintu dan jendela itu juga sudah Pak. Jadi untuk pekerjaan yang sementara kita berjalan di lapangan itu Pak, kita sudah masuk ke pekerjaan ASEAN untuk proses dinding, dan ada pun juga pemasangan kusen pintu dan jendela itu sudah kita mulai, dan insya Allah Pak kita akan mulai juga untuk pemasangan perahu gitu Pak. Jadi untuk penyampaian yang bisa saya sampaikan hari ini Pak, mungkin untuk terkait gambaran progres di lapangan hanya itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih dari pihak Bapak Karir yang bisa melakukan penjelasannya. Jadi seperti ini Pak, dari perwakilan Balai, kami juga mau mengetahui
perencanaan daripada gedung utama kami. Yang pertama, kalau gedung utama kami ini kan kami perlu ketahui apa menjadi kendala sehingga progres daripada gedung utama ini belum sampai hari ini dilaksanakan. Karena berdasarkan informasi yang kami terima di banyak platform media, awal instruksi dari Bapak Presiden, penyelesaian daripada gedung utama itu paling lambat 1 tahun. Ya. Sementara kalau kita tidak memulai sekarang, mungkin progresnya bisa sampai 1 tahun. Ini yang perlu kami butuh penjelasan lebih detail apa menjadi kendala, sehingga kendala-kendala ini kami bisa support. Kalau memang ada yang berkaitan dengan perihal dari dinas di Kota Makassar, bila mungkin yang bagus Pak, apa sampaikan terkait kendala apa, sehingga kita bisa berikan rekomendasi kepada dinas terkait untuk bisa menindaklanjuti hal ini agar bisa realisasi progres pembangunan gedung utama bisa berjalan dengan cepat. Dan kalau memang sudah masuk, ini sudah masuk tahap perencanaan, karena belum pernah tahu juga, kalau memang sudah masuk tahap perencanaan daripada gedung utama, tentu kemudian kita diperlihatkan rencananya seperti apa. Agar luasan-luasan, contoh luasan ruangan, contohnya kita juga mau penambahan ruangan, ini bisa mungkin menjadi masukan-masukan kami sehingga dari pihak paling bisa menyesuaikan pada masukan-masukan kami. Itu mungkin yang pertama. Mungkin mau bisa dijawab dulu Pak, sebelum saya berikan kepada teman-teman. Iya, terima kasih pimpinan. Izin kalau tadi pimpinan menanyakan terkait dengan pembangunan gedung utama atau gedung paripurna, terus terang kemarin kami sudah mengundang teman-teman dari sektoran dengan bagian aset gitu ya Pak, karena memang ada persyaratan atau readiness criteria yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota terkait dengan penghapusan aset Pak, disertai dengan bongkaran. Nah, 2 ini dulu kami harap segera dilaksanakan, karena kenapa? Kalau di pihak kami sekarang masih mempersiapkan dokumen lelang untuk konsultan perencanaan. Nah, sementara teman-teman tim kami ini menyusun KHK harus punya data terkait dengan kebutuhan rumah. Nah, kemarin teman-teman sektor sudah menyampaikan ke kami diskusi. Tinggal kami menunggu hasil positif terkait dengan kapan rencana bongkar itu dilaksanakan. Karena kami semua kemarin Pak Sektor sendiri ragu Pak, apa benar Pak gedung kami ini mau dibangun baru atau hanya direhabilitasi. Jadi kemarin sudah disampaikan oleh Bu Dirjen ke Pak Wali Kota bahwa khusus bangunan gedung paripurna kita lakukan rekonstruksi, kita lakukan bangun baru, karena bicara kebutuhan katanya sudah tidak sesuai. Jadi makanya kami minta Pak, kalau bisa khusus untuk penghapusan aset, terus pembongkaran, ditambah lagi urusan analisa dampak lingkungan, atau ada lagi juga kalau bisa sudah harus siap, supaya proses kami mungkin kurang lebih 2 bulan proses pemilihan jasa konsultan perencanaan ini. Setelah 2 bulan sudah tertib, itu lahan sudah clear and free Pak, karena pasti akan kami lakukan sondir lagi. Kita kan tidak tahu nih Pak, sesuai nanti kalau perhitungan uangnya sekian, bisa jadi bangunan yang mungkin existing yang ada sekarang cuma 3 lantai, bisa kita tambah jadi 4 atau 5 lantai Pak, tergantung kebutuhan uang. Mungkin itu sebenarnya Pak. Ya, saya persilakan mungkin teman-teman dari Pak Ketua Komisi C. Baik, terima kasih Pak Waka. Pak Kabare langsung saja. Pembongkaran itu masuk dalam anggaran besar atau tersendiri, dia ditanggung oleh pemerintah kota atau masuk dalam anggaran besar dari pusat. Kalau masuk, kan pasti tentu pembongkaran butuh biaya juga. Itu tidak sedikit kalau dulu mungkin kebutuhan. Makanya kita harus langkah cepat, langkah taktis
seperti yang dikatakan tadi Pak Kabale, penghapusan offset ini di dinas pertanahan ya, ada dinas BPKD, ada lapor BPKD. Ya ini mestinya mereka dengar ini supaya bisa taktis dan cepat. Ya, kemudian dampak lingkungan baik ISU maupun DLH ada hadir. ISU dan DLH. Ya, PTSA harusnya tentang izin ini harus cepat. Dan ini kalau bisa rapat ini nanti dilaporkan segera ke Pak Wali dan supaya taktis, karena kalau kita molor akan molor terus. Ini tidak mungkin bisa jalan ini pengerjaan gedung utama. Ya tentu kan kita akan berbicara gedung utama. Yang dari dulu yang dipakai gedung samping pun tidak dipakai sampai terbakar. Ya belum dipakai sampai terbakar. Jadi nadi kita atau kita bisa beroperasi atau pindah ke kantor sana itu kalau gedung utama jadi, ya kan? Makanya ini yang harus kita genjot sama-sama. Pak Sekwan ini harus menjadi kehususan atau perhatian khusus dari Pak Sekwan dan teman-teman. Nah itu pertanyaan tadi. Kemudian untuk saya masih saya lanjut lagi tentang yang sayap kanan ini, ya ini anggaran tersendiri juga ya Pak ya, karena kan dia rehab tentunya, tapi dia di bawah kewenangan Kabale ya. Kabale, kalau boleh tahu kami ya tentu yang bisa memonitor atau ada lembaganya tersendiri tentu ya, tetapi kita cuma memantau ya, dan kalau nanti ada penyimpangan terhadap itu kami tentu akan bersuara. Makanya kami ingin mengetahui ya berapa besaran anggaran untuk rehabilitasi itu ya, kemudian sampai kapan waktunya dan sejak kapan dimulai, sehingga kalau ada pergeseran dari yang disepakati kami bisa bersuara ya, dan bisa mengingatkan sebelum tentu aparat penegak hukum yang bersuara mungkin tidak bersuara ya kan, supaya mengingatkan bahwa begini spesimennya yang diinginkan oleh kontrak misalkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Bisa silakan dulu teman-teman. Belum dijawab. Silakan teman-teman. Masing-masing silakan. Terima kasih pimpinan Bapak Panggul Terhormat, Bapak Wakil Komisi A, Mas Ketua Komisi C, bersama segera anggota komisi yang hadir, Bapak Ibu dari Balai, dari AK dan rekan-rekan SPP yang sempat hadir. Kami laporkan bahwa pimpinan kira kali ini adalah kali rapat kami yang beberapa kali dengan Balai terkait membahas progres pembangunan gedung DPRD Kota Makassar. Sesuai dengan arahan kami, hasil rapat, kami juga sudah melakukan rapat internal dengan beberapa SKP yang ada di pemerintah Kota Makassar, bahwa pimpinan khususnya terkait dengan apa yang menjadi kesepakatan rapat kami dengan Balai. Balai dalam waktu dekat ini Bapak pimpinan menerima nanti keadaan gedung kantor DPRD Kota Makassar yang saat ini dalam kondisi terbakar itu untuk dilanjutkan dalam proses pembangunan, diterimanya dalam proses rapat untuk dilanjutkan proses pembangunan. Jadi ada tahapan-tahapan 5 yang harus kita lakukan. Alhamdulillah sekarang ini sesuai dengan koordinasi kami dengan BPKD, SK penghapusan aset sementara berjalan Pak Sekwan sudah berjalan, dan dalam waktu dekat sesuai dengan koordinasi kami dengan Balai itu kita akan melakukan tahapan demolisi nantinya. Demolisi ini kita melakukan khusus untuk bangunan utama itu nanti mungkin akan ditindaklanjuti oleh bagian aset untuk menerangkan. Dilakukan tim appraiser untuk penentuan nilai aset bangunan yang akan dibongkar nanti. Setelah ini ada nanti mungkin yang ditunjuk sebagai pemenang itu akan melakukan pembongkaran terus penjualan nilai aset yang ada. Hanya saja memang mohon izin Bapak Pimpinan, mohon kami bantu untuk percepatan progresnya
karena maksimal dari hasil rapat kami kemarin dengan Pak Kasatgas dan seluruh itu, ini yang perlu percepatan Pak untuk pembongkaran. Akhir Maret ya Pak, yang beliau minta kalau bisa selesai sampai akhir Maret tahapan pembongkaran. Iya, jadi nanti memang sesuai dengan arahan Pak, yang pemenang tender ini yang pemenangnya nanti yang menentukan aset itu yang membongkar harus menjual, dan tidak terima dalam kondisi rata bangunan. Sekarang kami memang tidak menganggarkan untuk pembongkaran. Menjual bangunan sekarang tidak menganggarkan. Nanti yang pemenangnya nanti yang membongkar dan dijual. Sekarang ini sudah banyak sekali memang saya lihat yang ingin mendaftar Pak dan masuk dalam ini. Kira nanti berhubungan dengan aset khususnya itu. Sesuai dengan laporan juga tadi Pak Yani, sekarang ini alhamdulillah Pak untuk kondisi gedung utama sudah memasuki tahapan pemberkasan untuk proses perencanaan dan perencanaan dengan tender dengan perencanaan tender bangunan utama Pak. Jadi saya kira memang yang percepatan dalam yang waktu dekat ini mohon izin Pak Sekban dipersegera untuk proses penghapusan aset dan pembongkarannya. Saya kira itu kami laporkan kondisi awal Pak. Iya, ini visi-visi tadi yang saya buktikan. Ini pembongkarannya sebulan ini karena pembangunan di Bali atau di Dinas P. Jadi tidak ada anggarannya Pak. Jadi nanti yang pemenang ini yang membongkar anggarannya ya tidak ada anggaran. Jadi yang pemenangnya itu dia yang membongkar dan menjual. Proses dia tetap masuk prosesnya nanti. Saya rasa teknik dari BPKD Pak. Jadi teman-teman saya persilakan sebelum kita mempersilakan dari pihak Bali dan dari SKPD yang kita undang. Saya teman-teman silakan Pak Dr. Rudi. Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, izin dari Satgas terkait pembangunan yang sekarang berjalan. Mungkin ini ada teknis yang pertanyaan saya. Pertama adalah terkait ruang itu pekerjaannya. Apakah ini tidak termasuk dengan evaluasi ataupun juga perbaikan terhadap struktur ME dan plumbingnya? Apakah selama kejadian kemarin itu sempat terlintas kepada struktur ME nya atau tidak? Kalau memang tidak, apakah ini juga masuk dalam lingkup dari rehabilitasi yang sementara dilaksanakan? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah sayap kanan dan bangunan utama ini kan outline-nya berbeda, pasti akan lebih dahulu selesai. Nah, dalam hal selesai duluan ini, apakah langsung kita akan serah terima kunci sehingga kita bisa menggunakan bangunan tersebut, atau dari sekuan mau tunggu semua rampung dulu baru kita pindah? Arah pertanyaan saya adalah terkait pemeliharaan. Jangan sampai kejadiannya sama seperti yang lalu, bahwa belum sempat digunakan, belum selesai, akhirnya terjadi sesuatu rusak. Nah, dan memang ada beberapa proyek yang pernah saya lihat seperti itu, saling menunggu semuanya, akhirnya terakhir yang selesai, yang paling pertama dibangun selesai, justru rusak. Seperti itu. Nah, yang kemudian terkait bangunan utama, ini pertanyaan saya adalah apakah ini konsepnya design and build atau bagaimana? Karena kalau kita agenda hari ini adalah membahas bagaimana mewadahi kebutuhan dari tugas dan fungsi kami di kedewanan itu, tentunya kita harus diskusi yang lebih panjang lagi terkait kebutuhan bangunan yang kita harapkan ada. Belum lagi kalau kita membahas beberapa evaluasi dari kejadian-kejadian kemarin, terutama terkait safety terhadap bangunan itu, baik safety yang dari teknikal maupun safety dari faktor sosialnya. Seperti itu. Mungkin 3 itu saja dulu pertanyaan saya. Terima kasih.
Ya, selanjutnya saya persilakan di sana teman-teman. Cukup ya. Saya persilakan mungkin dari oh ya, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak fokus Pak, kami belum tahu ini penjadwalannya ini. Kami bersama semua teman-teman anggota DPR tentu sangat menginginkan lebih cepat lebih bagus Pak. Nah ini kami tidak tahu berapa lama ini pembebasan aset, berapa lama pembongkaran, bahkan penjelasan tadi dari Pak Kasatker baru mau dilelang perencanaannya Pak. Iya. Nah, ini masih lama ini. Kata Pak Warga ini instruksinya paling lambat 1 tahun Bang. Nah ini tahapan ini yang kami mau tahu Pak. Apakah time schedule ya apa ya? Kurang lebih seperti itu. Terus apakah memungkinkan beberapa tahapan itu berjalan seiring Pak? Misalnya pembebasan asetnya berjalan, amdalnya diurus, izin-izinnya, perencanaannya jalan. Kalau memungkinkan mungkin lebih bagus untuk efisiensi waktu. Kami kurang paham sih aturannya. Terus terkait apa saya yang belum tahu, berapa nilainya ini untuk pembangunan gedung utama yang katanya tadi mau dibangun baru dan rehab gedung sisi kanannya, nilainya berapa? Tahapan-tahapan ini belum kami ketahui dan sudah ada pelaksanaannya Pak. Pelaksanaan ini penunjukan Pak, karena BUMN di sini pelaksananya dari HK. Ini agak melenceng sedikit, izin Pak kalau tahapannya sudah berjalan semua. Mungkin teman-teman dari HK kami ingin berkonsultasi juga karena sebagian teman-teman DPR ini apa ya? Siapa tahu bisa disup Pak kegiatannya dan saya rasa itu sah-sah saja. Kemarin ditawarkan keluar kalau ada, ya kami diskusi dulu. Kalau selama itu kami bisa memenuhi syarat, mungkin subpekerjaan apa, dan sesuai standar HK, kenapa tidak? Itu yang mungkin saya garis bawahi untuk teman-teman HK. Atau sama sekali tidak ada supportnya Pak. Nah itu kita tidak akan menuntut tentunya. Tapi kalau ada support Pak, tolong diprioritaskan konsultasi ke teman-teman DPR. Karena Pak Tri ini pengusaha juga, Ajile juga pengusaha, dan ini sah-sah saja Pak, bukan melanggar aturan. Selama kita memenuhi semua persyaratan yang persyaratkan. Mungkin itu sedikit dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin sebelum dari Pak Kasatker Balek, saya persilakan dulu dari SKPD terkait pelepasan aset ini. Yang kedua, apakah lelang daripada pembongkaran ini pasca setelah pelepasan aset atau setelah ini? Saya persilakan Pak Sekman. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan atas kesempatan memberikan ini bagi Pak Kepala. Jadi betul tadi disampaikan Pak Sekwan bahwa ada beberapa proses administrasi yang sementara berjalan di kami. Informasinya itu SK Pusat sudah ada di Pak Sekda, tapi yang keluar kita menjalankan oleh Polri karena langsung terang dilihatnya adalah tugas dari Bapak Wali Kota. Kemudian yang berikutnya terkait dengan mekanisme penjualan barang daerah melalui lelang.
khususnya bangunan gedung, prosesnya bisa jadi memang prosesnya agak panjang nih Pak. Dimulai memang dari identifikasi, dan itu sudah dilakukan identifikasi, teman-teman di ASUS juga sudah turun mengecek. Yang tersisa sekarang pembentukan tim untuk melakukan penilaian untuk taksasi nilai. Nah, ini dari tim juga sudah, kalau saya tidak salah, kami sudah mendapat ke dinas PU untuk meminta bantuan tenaga karena ini sifatnya konstruksi. Kami juga sudah punya 1 orang tenaga penilai BPKD untuk melakukan itu. Sekarang dalam tahap konsultasi untuk turun untuk melakukan penilaian. Nah, mungkin konstruksinya ke depan ketika misalnya ini kita butuh percepatan karena memang pada saat di tahun yang bersamaan kita melepas aset dan melakukan pembangunan, biasanya ini waktunya takutnya ini menjadi penghalang ini aset yang mau dilepas karena bisa jadi tahapannya memang butuh waktu. Yang kedua, kalau sepi buminya tidak ada gede itu barang ini juga perlu diantisipasi. Makanya tadi Pak Sekwan sampaikan alangkah bagusnya kalau misalnya pihak penyedianya yang juga yang akan ambil nanti supaya bisa langsung selesai itu Pak. Tetapi kami di dalam konteks pengelolaan militer tidak melihat siapapun bisa ambil, sepanjang itu menguntungkan pemerintah daerah. Kemudian mungkin langkah yang akan kami lakukan adalah melakukan penjualannya ini tidak menggunakan aplikasi di auction oleh KPKNR, tapi orang tetap KPKNR, tetapi mungkin metodenya kita pakai metode konvensional yang lelang saya seperti itu supaya lebih cepat. Kalau pakai sistem aplikasi takutnya panjang, pakai sistem tidak laku juga, akhirnya prosesnya diulang lagi. Cuman memang harapannya kami bukan cuma gedung DPR berharap puskesmas, sekolah juga biasa bangunan gedungnya itu biasanya untuk percepatan yang pihak penyedia yang tapi dia tahu mana yang bernilai dan segala macam itu bisa lebih cepat. Nah, ini juga harapannya kami di aset di KD kalau kami mungkin sudah berjalan, karena ketika misalnya kami sudah maksimal terus tidak ada yang minat, mundur lagi prosesnya dari awal lagi untuk bentuk lagi timnya apa dan segala macam. Saya kira itu Pak proses yang ada di kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit Pak Sekwan. Ini kira-kira biar ini jalan rapat ini ada solusi dan penyelesaian di rapat ini. Jadi saya mau tanya ini kapan tuntasnya kira-kira di penyerahan pelepasan asetnya? Time schedule-nya kira-kira sampai kapan? Bisa tidak bulan ini? Iya. Kalau kami Pak, sekarang tahapannya yang kami konsultif Pak. Kalau butuh mungkin waktu untuk melakukan penilaian mungkin 1-2 minggu sebenarnya kami nyusun untuk menetapkan nilai, misalnya nilai besinya berapa per kilogram apa, dan butuh mungkin juga pendampingan dari KPKN 2 minggu saya kira bisa. Yang masalah itu kalau kami sudah menetapkan nilai, proses melangkah ke proses penjualannya. Ya seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan bisa kami rampungkan timnya, karena timnya ini tidak kami sendiri, tentu juga dibantu oleh teman-teman dari KPKN. Terima kasih. Jadi 2 minggu ya Pak Sekwan, berarti akhir bulan saat ini sudah rampung. Insya Allah Pak. Terima kasih. Silakan Pak Ketua Komisi. Ya, terima kasih. Ya, saya sedih sekali mendengarkan ini. Ya, dan sampai molor dan dari apa yang disampaikan tadi Pak Sekwan, ada keraguan, termasuk keraguan terhadap orang yang akan menjadi pemenang terhadap pembukaan ini. Makanya harus ada alternatif lain yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota. Yang sampai kami berpikir beranggapan bahwa memang sengaja pemerintah kota tidak mau kasih kita gedung. Sengaja memang pemerintah kota ini
tidak mau kita punya kantor yang lebih bagus, memperlambat-lambat. Ya. Makanya harus ada alternatif lain terhadap ini. Harus dihitung juga tentang peminat. Kalau gedung yang terbakar, apalagi terbakar hebat begitu, bisa saja para kontraktor pembongkar itu tidak mau, tidak minat. Apalagi dengan harga yang fantastis misalkan, atau ada harga yang disebutkan atau apa. Makanya bahkan tidak ada penghargaan, mungkin orang malas karena bisa ongkos pembongkarannya dengan nilai yang didapat bisa mungkin minus, bisa mungkin kalau istilah kita di Makassar jalan-jalan sih, tidak ada untungnya. Makanya harus ada alternatif lain, harus dipikirkan alternatif lain. Saya kaget juga kalau tidak masuk dalam penganggaran dalam pembongkaran di tahun 2026 itu. Harusnya ada, ya kalau tidak ada misalkan dalam penganggaran pada pembongkaran itu harusnya ada misalkan di parsial yang bisa mempercepat proses pembongkaran itu. Karena kalau saya melihat gaya bicara tadi ini, saya bisa hampir berkesimpulan 99% akan molor. Ini Maret, sisa 1,5 bulan, 2 bulan lah. Makanya ya harus ada alternatif bahwa kalau tidak kita akan molor. Ya, dan mungkin kalau bisa ada solusi tadi, misalkan tadi yang disebutkan yang mengerjakan, ini mungkin nanti kita tanya sama Kasatker, apakah ada kemungkinan itu pelaksana yang melakukan pembongkaran juga dengan memasukkan tambahan biaya misalkan dalam proposal perencanaan itu atau proposal pembangunan. Nah itu mungkin bisa mungkin nanti diberikan jawaban Pak Kasatker. Tapi kalau tidak, harus ada alternatif lain. Jangan sampai ya teman-teman di DPRD termasuk saya beropini bahwa teman-teman pemerintah kota membiarkan, memang mensengajakan anggota DPRD Kota Makassar tidak punya kantor. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Komisi C. Jangan juga terlalu mungkin terlalu liar Pak. Sepertinya pemerintah kota sangat mau karena kita punya kantor. Bagaimana? Iya, sampai kerjaannya. Oh iya. Ini sudah bisa memberikan kita jangka waktu 2 minggu sudah bisa tuntas. Kalau memang 2 minggu ini sudah tidak bisa tuntas, kalau kemudian dikatakan pasar ini ada betul ya. Kalau sekarang sudah bisa berjalan dengan bagus ya. Silakan Pak dari pihak lain. Ya baik, terima kasih dengan Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa pertanyaan yang Pak Ketua Komisi ini saya sudah terjawab ya Pak melalui Pak Sektor yang tadi mengenai biaya pokok. Sebenarnya dalam urusan biaya pokok memang tidak perlu disiapkan dalam anggaran karena kegiatan ini nanti akan dilelang. Nah sementara untuk karantina bahwa tidak ada yang mau, sebenarnya penduduknya PU yang mau dengan taksasi. PU ini ahli bangunan Pak mereka itu. Mereka pasti menilai tidak mungkin lebih mahal daripada nanti penawarannya apa. Dan kita tahu bahwa untuk mendapatkan nilai yang masih punya nilai ekonomis itu kan ada biaya orang bekerja gitu Pak, yang dia harus keluarin. Jadi mungkin sudah bisa bisa dihitung. Terus terkait dengan sayap kanan gitu ya. Kalau untuk sayap kanan tadi sempat disinggung mengenai mekanikal elektrikal plumbing. Kalau kebetulan Pak kontrak kami yang saat ini adalah metode design and build. Karena kemarin dari sisi waktu sangat mepet. Terus yang kedua pekerjaannya kemarin rehabilitasi. Banyak yang tidak jelas Pak soal kemarin itu. Ya masih mending gedung yang ada di Kota Makassar. Masih ada gambar Pak. Masih ada bayangan lah. Tapi kalau di gedung provinsi, boro-boro masuk Rawi Pak,
gambarannya nggak ada. Jadi teman-teman yang melakukan perencanaan basic design itu harus cari info, terus melakukan pengukuran langsung di lapangan. Kalau sini alhamdulillah data masih lengkap. Tapi kalau untuk menyelesaikan semua yang terdampak, apalagi kan gedung saya, ini kan gedung belum selesai, jadi masih dalam tahap proses. Tapi karena terdampak, kami selesaikan sampai 100% termasuk MEP-nya. Nah, terus terkait dengan serah terima, karena mungkin ada pengalaman ya Pak. Pekerjaan ini kan terbagi 2 tahap Pak. Kalau itu tahap pertama saya kanan, kemungkinannya paling lambat itu diselesaikan di Juni 2026. Nah sementara kalau kita melihat target pelaksanaan bangunan gedung utama, kemungkinan baru mau mulai Pak di situ. Iya, kemungkinan ya, karena kan perencanaan kalau kita sudah lelang akhir kemarin sudah ada pemenangnya Pak. Itu kan butuh waktu, mungkin 4-5 bulan mereka melaksanakan. Nah setelah itu kalau sudah keluar kami dalami Pak untuk isinya. Jadi target penyelesaian bangunan gedung utama memang diskemakan mulai biasa. Jadi tahun 2026 sampai 2027. Nanti metodenya Pak di lapangan nanti, makanya kami butuh penjelasan pisah atasnya ya, supaya tidak saling mengganggu. Terus untuk bangunan gedung utama itu kemungkinan kita tidak menggunakan DD lagi Pak, itu sudah menggunakan kontrak jasa dua. Jadi tidak dengan DD kemarin karena ada kesulitan, ini mungkin saya ditambahkan penjelasan oleh Pak Norman gitu. Terus selanjutnya terkait dengan timeline Pak, yang tadi dikhawatirkan mengenai apa sih waktu ini bisa kita tahu kapan selesainya. Jadi berbicara timeline untuk kedua kegiatan kita, bahwa untuk bangunan saya tetap kami upayakan sebelum bulan 6 harus selesai Pak. Itu langsung kami Pak. Sebenarnya ada masa pemeliharaan 4 bulan. Tetapi untuk mempercepat pengoperasian, nanti kami akan lakukan serah terima pengelolaan dan pemanfaatan. Selesai pekerjaan itu langsung kami serahkan ke sekretariat supaya mungkin teman-teman bisa memanfaatkan Pak. Sambil menunggu masa pemeliharaan selama 6 bulan. Berikut kalau bicara nilai kontrak secara keseluruhan untuk tahap 1 ini nilainya 90,2 miliar dan itu mekanismenya menunjukkan dari bawah. Sementara untuk khusus bangunan sayap kanan itu nilainya 12,8 miliar. Iya Pak. Nah berikutnya bicara subkon nih. Kalau subkon ini kan di dalam kontrak peraturan itu kan tidak disalahkan untuk mensubkonkan pekerjaan. Itu dapurnya HK. Iya. Iya. Nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak HK. Mungkin sementara dari saya itu ya Pak. Mungkin bisa ditolong ya Pak. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yang terhormat Wakil Ketua, Pak Ketua Komisi, Bapak Ibu sekalian dan pemerintah Polda, teman-teman sekalian. Mungkin menambahkan sedikit yang disampaikan Pak Kasatker. Saya boleh dengar ya, jadi mungkin ada sedikit cerita ulang yang tadi disampaikan Pak Wakil Ketua dan terkait dengan perintah Presiden, dan memang salah satu yang melatar belakang terkait penanganan cepat yang dilakukan di Kementerian